Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Susilowati, dosen STIE Trianandra Kartasura, dalam kuliah daring atau kuliah online. Untuk mahasiswa semester 6 yang mengikuti mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, kali ini saya akan membahas mengenai aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam penilaian studi kelayakan bisnis ada beberapa aspek yang dinilai. Di antaranya ada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aspek hukum dalam penilaian studi kelayakan bisnis. Sebelum usaha didirikan, biasanya aspek hukum menjadi awal dari syarat yang harus dilengkapi. Tetapi karena kesiapan data yang mungkin belum lengkap, banyak orang ataupun badan melakukan penilaian itu dari aspek lain terlebih dahulu. Penilaian aspek hukum itu penting dilakukan sebelum proyek terlanjur diberhentikan oleh pihak-pihak yang berwajib karena dianggap beroperasi secara ilegal atau menghadapi protes masyarakat yang menganggap bahwa proyek atau bisnis yang dibangun melanggar norma kemasyarakatan. Sebagai contoh misalnya, apabila di lingkungan masyarakat itu akan didirikan kafe ataupun karaoke, nah biasanya jamnya itu sampai malam. Kalau tidak ada izin dari masyarakat sekitar, biasanya masyarakat di sekitar itu akan menolak. Kemudian aspek hukum ini berhubungan dengan adanya keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen tersebut meliputi badan hukum, perizinan, sertifikat tanah atau dokumen lain yang mendukung kegiatan usaha. Bisnis yang dijalankan seseorang ataupun badan usaha itu seringkali mengalami kegagalan karena terbentur adanya masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari suatu daerah tertentu. Nah, saat ini adanya otonomi daerah, kepala daerah mensyaratkan syarat-syarat tertentu untuk melakukan izin usahanya. Nah, sebelum ide bisnis tersebut dilaksanakan, sebaiknya dianalisis secara mendalam terlebih dahulu aspek hukumnya, sehingga tidak terbentur di kemudian hari dan kegagalan akan terjadi karena aspek hukum yang tidak terpenuhi. Jadi misalnya ada di masyarakat itu pendirian mengenai minimarket ataupun supermarket. Biasanya mereka izin usahanya itu sampai 24 jam. Padahal ada yang izin usahanya itu tidak sampai 24 jam, mereka tetap buka sampai 24 jam. Sehingga setelah berjalan sekian lama, karena tidak memenuhi persyaratan perizinannya, ditutup. Nah, mungkin pemerintah daerah setempat ingin melindungi pasar-pasar tradisional. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya dari adanya suatu bisnis. Jadi kalau misalnya ada usaha bisnis yang didirikan di sekitar masyarakat, diharapkan masyarakat ikut menikmati dampak positifnya. Misalnya masyarakat sekitar diikutkan atau ikut ambil alih sebagai karyawan, diikutkan menjadi karyawan di dalam usaha tersebut. Tujuannya adanya analisis aspek hukum ini untuk menjawab apakah bisnis yang akan dijalankan itu dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah. Nah, hal-hal yang perlu dianalisis itu yang pertama menganalisis adanya legalitas usaha yang akan dijalankan. Kemudian menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan.
menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang akan dibiayai dengan pinjaman. Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, contohnya, apakah usaha yang telah dijalankan dan telah berjalan tersebut ada izinnya atau tidak. Karena jika tidak ada izinnya, risiko usaha tersebut harus dihentikan di tengah jalan. Kemudian menganalisis ketepatan bentuk badan usaha. Apakah usaha yang dipilih itu perorangan, CV, ataupun PT. Nah, itu harus diamati dengan cermat apakah sesuai dengan pilihannya. Kemudian menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan di dalam memenuhi persyaratan perizinan dan menganalisis jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang akan dibiayai dengan pinjaman. Ketika usahanya telah berjalan, kemudian ingin menambah modal, biasanya melakukan pinjaman. Nah, ini untuk melakukan pinjaman ini harus ada izin operasional usaha bisnis tersebut. Apabila tidak ada izin operasionalnya, perusahaan atau perorangan tersebut tidak bisa melakukan pinjaman. Nah, hal-hal yang harus dipahami sebelum membuat atau membentuk badan usaha dan perizinan itu yang pertama, jenis badan usaha. Tadi sudah disampaikan bahwa jenis badan usaha itu akan mempengaruhi kemampuan usaha tersebut. Kemudian langkah-langkah mendirikan badan usaha, pengurusan izin usaha dan izin lokasi, ketentuan jual beli tanah, sumber data, respondennya, metode pengumpulan data yang digunakan, instrumen pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Setelah hal-hal yang harus dipahami ini dipenuhi, maka usaha yang dijalankan tersebut apabila layak dilakukan, kedepannya akan lebih tenang karena sudah sesuai dengan perizinan secara hukum. Nah, jenis badan usaha tersebut bisa kita lihat ada beberapa pilihan. Yang pertama, perusahaan perorangan. Kemudian ada firma, perserikatan komanditer atau yang biasa disebut dengan CV, perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Perseroan terbatas atau perorangan, perusahaan perorangan itu merupakan bentuk badan usaha yang tanpa ada pembedaan pemilikan antara pemilik dengan hak milik perusahaan. Jadi menurut Indrio tahun 2005 bahwa seseorang yang mendirikan perusahaan perorangan, dia akan memiliki kewenangan tak terbatas atas kepemilikan usahanya. Sehingga kalau memiliki laba, maka laba tersebut akan menjadi miliknya sendiri. Tetapi kelemahannya di sini, apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka perorangan tersebut, pemilik tersebut akan menanggung semua kerugiannya sendiri juga. Selain itu, kelemahannya adalah modal yang dimiliki terbatas. Jadi untuk mengembangkan usahanya akan lambat. Kemudian bentuk usaha yang kedua, firma. Firma merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Nah, di dalam firma ini ada dua pilihan akta pendiriannya. Bisa dimasukkan di berita negara atau bukti akte di bawah tangan. Jadi perjanjian antara beberapa orang secara tertulis saja. Badan usaha yang ketiga, perserikatan komanditer atau CV. CV merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama.
di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif, sedangkan anggota yang lain merupakan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan, sedangkan anggota pasif hanya menyetor modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan. Nah, di dalam pemilihan usaha perserikatan komanditer ini, apabila hanya ingin setor sebagai penanam modal saja, maka dia akan menjadi anggota aktif. Sedangkan anggota yang aktif tersebut yang menjalankan usaha perusahaan sehari-hari, operasional perusahaan sehari-hari. Tetapi kelemahannya untuk anggota pasif, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit tentunya dibanding dengan anggota yang aktif. Di dalam CV ini juga menjadi pilihan bagi usaha perseorangan yang ingin mengembangkan diri. Dia bisa bergabung di CV untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan usahanya. Kemudian pilihan usaha yang lain itu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Biasanya perseroan terbatas ini terdiri dari beberapa andil saham dari beberapa pengusaha untuk ditanamkan di dalam suatu perusahaan. Ada beberapa jenis PT. Yang pertama itu PT biasa. PT biasa ini pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya warga negara Indonesia semua. Dan Badan Hukum Indonesia, tidak ada modal asing. Jadi untuk PT biasa ini kepemilikannya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sedangkan jenis PT terbuka itu merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya itu dimungkinkan dari warga negara asing. Kemudian badan hukum asing itu bisa menjadi pendiri. Kemudian ada tambahan modal juga bisa dari modal asing. Dan yang terakhir ada jenis PT Persero. PT Persero ini dimiliki oleh pemerintah. Nah, pemerintah di sini mendirikan PT melalui BUMN. Contohnya di negara kita itu misalnya BUMN itu PT Telkomsel, itu sudah menjadi BUMN. Kemudian ada PT PLN, itu juga merupakan BUMN. Kemudian bank-bank pemerintah itu juga merupakan BUMN. Badan usaha yang lain, yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi yayasan ini juga perlu ada surat izinnya atau badan hukumnya. Karena di kemudian hari apabila pendiri awalnya itu misalnya sudah meninggal, diharapkan tidak akan terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Kemudian kooperasi. Kooperasi berasal dari kata cooperation. Itu bekerja sama di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952. Perkooperasian dapat diartikan sebagai berikut, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk kesejahteraan anggotanya.
Setelah kita mengetahui jenis-jenis badan usaha, dan misalnya kita ingin mendirikan usaha yang dipilih itu apa, baru kita ke langkah berikutnya itu memilih jenis-jenis perizinan atau melengkapi jenis-jenis perizinan yang diperlukan. Yang pertama ada izin usaha. Biasanya izin usaha ini dikeluarkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, pejabat daerah yang ditunjuk. Jadi izin mendirikan usaha dikeluarkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian izin lain yang diperlukan itu ada izin lokasi. Izin lokasi ini termasuk izin lokasi, tempat lokasi atau domisili usaha tersebut di mana, dengan izin pemerintah setempat. Kemudian ada izin prinsip. Izin prinsip ini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian izin mendirikan bangunan. Biasanya izin mendirikan bangunan atau IMB ini dilakukan ketika perusahaan itu mendirikan usahanya dari awal. Jadi benar-benar membangun gedung baru. Atau mungkin ada gedung, kemudian direhab. Itu juga harus ada izin mendirikan bangunannya. Izin HO atau hinder ordonasi itu merupakan izin gangguan. Misalnya usaha bisnis yang kita lakukan itu mengganggu masyarakat sekitar, sehingga harus ada izin dari masyarakat sekitar. Atau mungkin kita mau mendirikan usaha dengan membangun tower. Nah, pendirian tower yang tinggi itu juga nanti akan mengganggu masyarakat sekitar, sehingga harus perlu ada izin dari masyarakat sekitar. Ada izin SIUP. Jadi surat izin usaha perdagangan. SIUP ini sebetulnya bagian dari izin prinsip ya. Kemudian ada lagi izin usaha industri. Jadi masing-masing izin prinsip itu tergantung usaha yang dipilih. Kalau misalnya usahanya usaha perdagangan, maka surat izinnya surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kemudian kalau usahanya itu usaha industri, maka surat izinnya surat izin usaha industri. Kalau usaha yang mau didirikan itu jasa, maka harus mengantongi surat izin jasa konstruksi misalnya. Kemudian jenis perizinan yang lain itu adanya izin reklame. Perusahaan yang akan memasang reklame di pinggir jalan itu juga harus meminta izin pada pemerintah setempat. Kemudian ada tanda daftar perusahaan. Nah, tanda daftar perusahaan ini biasanya dilakukan ketika mau mendaftarkan usahanya. Tata cara pengurusan izin prinsip itu antara lain adanya surat permohonan yang ditujukan kepada bupati atau wali kota setempat. Kemudian mengajukan proposal perencanaan penanaman modal disertai dengan fotokopi akta pendirian, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, gambar lokasi atau letak usahanya, dan surat kuasa apabila yang mengurus perizinan tersebut dikuasakan pada orang lain. Ketentuan jual beli tanah apabila usaha yang mau didirikan itu
membeli tanah terlebih dahulu, maka harus ada perizinan tentang jual beli tanah. Pejabat yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan jual beli tanah adalah pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk wilayah kerja tertentu. Kemudian bisa juga PPAT sementara. Dalam hal ini, camat yang diangkat untuk daerah terpencil sebagai PPAT. Ada juga PPAT notaris yang diangkat berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional. Data tanah yang harus dilengkapi, PBB asli 5 tahun terakhir, kemudian sertifikat asli atau pengecekan balik nama, IMB-nya, kemudian bukti pembayaran rekening listrik, telepon, dan PDAM, dan hipotek yang harus ada roya bank yang bersangkutan, bukti pelunasan utang. Data jual beli perusahaan perorangan cukup sederhana ya. Ini lebih sederhana lagi dibandingkan dengan data jual beli apabila usahanya itu PT, CV, ataupun firma. Untuk data jual beli perorangan itu cukup melampirkan fotokopi KTP untuk suami istri, kemudian fotokopi KK, fotokopi keterangan WNI atau ganti nama atau ganti warga negara keturunan. Data jual beli perusahaan, fotokopi KTP direksi atau komisaris, fotokopi anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Menkumham RI, kemudian RUPSPT untuk menjual atau surat pernyataan sebagian kecil dari asetnya. Jadi secara ringkas, dapat kita jelaskan di sini, dokumen-dokumen yang disiapkan atau diperlukan di dalam aspek hukum itu antara lain, yang pertama, badan usaha yang dipilih. Jadi kita harus menentukan dulu usaha kita itu badan usaha yang mau dipilih yang seperti apa. Kemudian tanda daftar perusahaan. Ini harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman. Kemudian NPWP. NPWP ini biasanya pengajuan pertama saat mengajukan ke notariat. Kemudian ada surat izin usaha, izin domisili atau lokasi usaha, izin mendirikan bangunan, bukti diri seperti KTP, dan izin-izin lainnya. Demikian tadi aspek hukum dalam bisnis untuk studi kelayakan bisnis. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.